Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda sebuah amalan berjodoh denganmu. Ya. Jadi kita mencintai seseorang sementara yang bersangkutan belum memberikan perhatian apapun kepada kita atau belum tertarik dengan kita. Atau kita mencintai mantan tetapi mantan sudah misal melupakan kita. Nah, maka biasanya saat memang komunikasi itu sudah tidak bisa terjadi, kan bisa saja. Misal orang itu tahu tuh kalau kita suka sama dia dan dia misal tidak punya ketertarikan kepada kita dan misal dia ketakutan, nah maka dia akan memblokir media sosial kita, memblokir nomor telepon kita dan selalu menghindar. Mantan juga bisa saja seperti itu kan, memblokir semua media sosial kita, memblokir nomor telepon kita dan menghindar jangan sampai ketemu kita. Nah, sekarang satu-satunya kan yang bisa kita lakukan adalah mengerjakan amalan dan berdoa. Nah, jadi ketika sebuah amalan itu dikerjakan ya, yang penting kuncinya selalu saya sampaikan, amalan yang efektif, yang bagus, yang akan menunjukkan hasil yang seperti diharapkan. Itu kalau kita menerimanya langsung dari guru kita. Menerima langsung itu ya ketemu jabat tangan ya. Kemudian kita meminta amalan itu. Nah, guru tadi akan melihat ini apakah orang ini serius atau tidak. Mereka akan memilih itu. Jadi mendapatkan ijazah langsung dari guru tadi. Kemudian yang kedua, amalan itu dikerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru tadi. Karena orang banyak improvisasi itu. Kata guru, dibaca 100 kali karena pengen nih mantannya cepat balik, dibacanya 1000 kali setiap hari. Ya, jadi lakukan sesuai dengan apa yang sudah diberikan petunjuk oleh guru tadi. Nah, sekarang kalau misal tidak punya kesempatan untuk belajar langsung kepada guru tadi, karena misalnya gurunya jauh ya, tapi saya kok yakin kalau kita mau nyari ya, mesti kita akan berjodoh atau bisa ketemu dengan guru-guru tadi dan biasanya tidak perlu keluar kota. Ada di sekeliling kita tuh mesti biasanya ada ya. Yang penting mau tanya-tanya lah, nanya-nanya ke orang-orang tua, di mana bisa belajar keilmuan tadi. Nah, kalau misalnya sekarang kan zaman serba cepat ini, serba instan lah. Orang belajar kepada berbagai channel YouTube atau ke berbagai website-website, itu bagaimana tuh? Nah, ini yang memang agak repot ya. Bisa tidak? Ya sebenarnya bisa saja. Ya. Jika Allah menghendaki, maka semuanya bisa terjadi kan? Jadi kalau bisanya bisa ya. Tetapi memang orang harus melihat apakah amalan ini berjodoh dengan dia atau tidak. Nah, kalau orang belajar kepada guru, nah guru tadi yang akan melihat, ini kira-kira yang pas ini dengan karakter orang ini amalan yang mana. Nah, tetapi kalau kita belajar sendiri itu memang harus lebih hati-hati ya. Jadi kita harus melihat amalan itu berjodoh atau tidak. Nah, tanda-tanda kalau amalan itu berjodoh. Yang penting itu yang pertama yang kita rasakan, amalan itu tidak berbalik kepada diri kita. Ya.
Nah, itu artinya bisa saja memang belum terlihat respon dari mantan, tetapi kita merasakan pada diri kita juga tidak ada efek ya. Nah, artinya besar kemungkinan amalan itu berjodoh dengan kita. Tetapi kalau sudah berbalik, itu adalah tanda di mana kita harus stop ya. Jadi kalau sudah berbalik, hentikan, artinya jangan diteruskan. Itu tanda bahwa amalan tadi tidak pas atau tidak cocok atau tidak berjodoh dengan diri kita. Tanda kalau berbalik itu ya bukannya mantan yang jadi ngejar-ngejar kita, yang jadi kepikiran kita terus, yang jadi jatuh cinta kembali kepada kita, malah kita yang jadi kepikiran dia terus, jadi tambah kangen begitu. Nah, itu artinya kita harus stop. Itu amalan tidak berjodoh dengan kita. Ya. Nah, jadi kemudian bagaimana apa yang dilakukan? Ya, kalau kemudian kita mau mengganti amalan, sebenarnya kalau tidak ketemu guru, usahakan misal nih ya, lihat channel YouTube, ada amalan bagus, istikharah dulu. Kita bertanya kepada Allah, kita memohon petunjuk kepada Allah agar dipertemukan dengan amalan yang pas dan cocok untuk kita amalkan. Termasuk juga kalau mau mengganti amalan, kita istikharah, kita bertanya kepada Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita mana amalan yang paling tepat untuk kita amalkan. Nah, kalau kemudian kita sudah mengganti amalan tadi, ya sama tandanya. Yang penting tidak berbalik. Nah, kalau amalan itu memang berjodoh dengan kita, selain yang pertama tidak berbalik, kita akan mengerjakannya itu dengan ringan. Ya, jadi tidak merasa itu sebagai sebuah beban untuk kita ya. Kan ada orang mau mengerjakan amalan, aduh, rasanya berat, rasanya capek ya, kita tunda, tahu-tahu sudah jam 1 malam baru mengerjakan amalan gitu kan. Nah, itu kita merasakan berat. Ini tidak, kita merasakan mengerjakannya ringan dan bahagia. Kemudian yang ketiga, itu yang paling penting tuh. Dari waktu ke waktu, kita merasakan, ini belum ada tanda nih dari mantan ya. Tetapi kita merasakan keyakinan kita bahwa amalan ini bekerja, itu terus meningkat tuh. Ya, kan ada orang mengerjakan amalan, tapi dia ragu, apa iya, apa manjur, dan seterusnya, kan ada. Tetapi ini tidak, dia yakin betul. Ketika dia mengerjakan itu, bahwa amalan ini bekerja. Walaupun mantan belum menunjukkan tanda-tanda untuk kembali. Nah, jadi keyakinan itu sebagai tanda atau indikator. Kalau kita tidak punya guru, ya, yang bisa kita rasakan untuk menunjukkan apakah amalan ini berjodoh dengan kita atau tidak, ya. Jadi itu tadi ya. Amalannya tidak berbalik, artinya kita mengerjakan amalan itu, perasaan kita kepada mantan ya tetap begitu-begitu saja, tidak menggebu-gebu, tidak ngejar-ngejar dia, tidak jadi kangen betul, tidak jadi kangen berat, pokoknya biasa, perasaannya stuck di situ, ya. Kemudian kita mengerjakannya dengan ringan, dengan bahagia, itu bukan menjadi beban bagi kita. Dan yang ketiga, kita yakin bahwa amalan ini bekerja, ya. Keyakinan itu sangat penting itu, dan keyakinan itu adalah kunci dari keberhasilan sebuah amalan, dari mustajabnya sebuah doa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.